peristiwa semacam ini sudah dianggap selesai karena ada tukar tambah di belakang layar tuh. Dalam beberapa hari ini ada peristiwa yang saya kira menggegerkan. Kalau di masa lalu kita kenal ada istilahnya peradilan sesat begitu yang disebut, kemudian ada kasus yang sangat legend itu Sengkon dan Karsa gitu. Yang orang kemudian dia salah dihukum begitu dan kemudian ternyata bukan dia pembunuhnya begitu. Nah, ini juga kasus serupa terjadi lagi yang saya kira sebagian Anda pasti mengikuti soal kasus Vina ya di Cirebon. Ini pengakuan dari Iya, iya. Dede. Ya, Dede ini Bung Rocky. Ada satu namanya Dede yang sekarang jadi dianggap sebagai pahlawan barulah dalam tanda petik karena dia tiba-tiba mengakui bahwa dia sebagai saksi itu dia merasa bahwa dia itu sebenarnya terpaksa menjadi saksi dan dia tidak tahu siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, namanya tidak tahu, wajahnya tidak kenal, dan 7 orang itu yang sekarang masih di penjara itu dihukum seumur hidup, Bung Rocky, bayangkan. Nah, si Dede ini menyatakan saya siap untuk menggantikan 7 orang itu karena saya merasa bersalah, saya memberikan kesaksian palsu. Kira-kira begitu, Bung Rocky. Dari awal saya menahan diri untuk berkomentar karena ada semacam insting menunjukkan bahwa ini kasus yang variabelnya begitu banyak itu. Ya. Tetapi kalau kita fokus pada peristiwanya sendiri, kan dari awal peristiwa-peristiwa semacam ini, artinya bukan peristiwa ini aja, peristiwa semacam ini sudah dianggap selesai karena ada tukar tambah di belakang layar tuh. Kan dari awal kita mau lihat itu tuh, apa tukar tambahnya? Karena apakah ini tukar tambah ganti rugi karena nggak mau diperpanjang kasusnya, ataukah ada dendam yang akhirnya bisa dibalaskan tanpa pembuktian, atau di belakangnya ada variabel-variabel politik yang juga menyangkut nama-nama besar. Kan pada waktu kasus ini terkuak itu karena bisikan metafisik itu melalui film itu, semua orang merasa bahwa ada sesuatu sebetulnya, entah itu ketidaksengajaan atau ditemukan di tengah jalan yang memungkinkan missing link ini, apa namanya itu, hal-hal yang hilang itu bisa disambung ulang. Jadi kita lihat bagaimana keadilan itu sebetulnya ada pakem. Jadi seolah-olah alam semesta ini menunjukkan bahwa sesuatu yang belum bisa diselesaikan secara total di dalam secara proporsional, dia akan berbicara sendiri itu. Kalau kita belajar sedikit tentang teori dekonstruksi misalnya itu, atau hermeneutic of suspicion, hermeneutic of suspicion artinya mencurigai dengan kehati-hatian itu, bahwa upaya menghapus kasus selalu menimbulkan kasus baru kan. Jadi setiap kasus yang tidak dimanipulasi, nah hasil manipulasi itu adalah kasus baru tuh. Jadi rentetan itu berjalan terus. Nah, bayangkan misalnya dari 2016 sampai sekarang itu ada energi yang belum terduduk. Nih saya coba ambil cara berpikir abstrak tuh. Sehingga ada kegelisahan tuh. Nah, kita nggak tahu apakah Dede ini pada akhirnya sebetulnya memberi inspirasi pada film itu secara tidak langsung supaya dia ada semacam peralatan outlet untuk membuka dirinya sebagai saksi yang memalsukan kesaksiannya, atau memang jarak antara peristiwa itu dan kondisi masyarakat sekarang memungkinkan orang memeriksa kembali kasus itu. Jadi semua kecurigaan itu datang dari kuriositas tadi, keinginan untuk mendapatkan keadilan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah sikap Dede ini yang merasa bersalah lalu datang kembali ke depan pengadilan. Ini yang kita biasa sebut prinsip habeas corpus. Artinya tubuh seseorang yang sudah meninggal itu harus dibuktikan di depan pengadilan untuk menentukan apa sebetulnya penyebabnya dan apa pidana yang mesti diberikan pada mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi dia sendiri memakai prinsip habeas corpus terhadap dirinya sendiri kan. Ya. Dia sebetulnya mestinya dia tidak ada di situ tuh. Karena bagi dia udah lolos, mungkin udah dapat pesangon segala macam sebagai hadiah, tetapi ada nurani yang terganggu di situ tuh. Nah, ini yang kita maksud bahwa manusia itu selalu punya tendensi untuk mengakui kesalahan tuh. Nah, kalau manusia mengakui kesalahan itu artinya alam semesta memulihkan kembali stabilitas keadilan. Tetapi hukum tentu tidak bergantung pada hukum alam semesta dan harus diproses lebih jauh. Apa peran Dede ini dimainkan oleh seseorang yang ingin menutupi kasus, atau Dede sebetulnya adalah jalan keluar yang paling masuk akal supaya kasus ini tidak lagi diungkap. Saya kira itu namanya deteksi batin dan akademis kita. Ya, menarik perspektif Anda nih. Memang kasus ini kemudian menjadi ramai lagi karena ikan dibuat film. Dan filmnya itu dikecam banyak orang gitu. Karena lebih kesannya lebih bukan kriminal tapi lebih pada horornya begitu. Tapi ini mendorong kasus ini, membuka kasus ini jadi terbuka. Karena kan yang tadinya diduga orang bahwa kemudian yang jadi korban adalah Peggy yang ditangkap oleh polisi sebagai pelaku berikutnya begitu kan. Ya, DPO terakhir begitu ya. Tapi ternyata Peggy bisa membuktikan bahwa dia juga salah tangkap. Nah, kalau Dede ini, yang saya mesti jelaskan pada Anda, dia mengaku dia tidak mendapat apa-apa ketika menjadi saksi itu. Hanya dia takut kepada polisi itu ketika memberikan kesaksian. Nah, saya kira ini waktunya dia untuk tampil di pengadilan. Kalau sebelumnya ketika dia jadi saksi itu anehnya dia juga tidak pernah didatangkan di pengadilan karena ketika dia surat panggilan dari ke pengadilan datang itu dicegah oleh Ibtu Rudiana, dia nggak perlu datang. Nah, tapi anehnya kenapa hakim juga bisa membuat putusan kalau Dede tidak pernah hadir gitu. Oke, sebelum kita analisis kenapa hakim membuat keputusan, ini kesempatan untuk mengingatkan bahwa satu kasus bisa dibuka ulang karena kuriositas publik tuh. Ya. Nah, yang unik adalah kuriositas itu muncul ketika film itu diedarkan kan. Jadi
ada sesuatu yang mungkin ini penting untuk kita bicarakan, bahwa variabel-variabel keadilan itu bisa tiba-tiba dimunculkan ketika kasus itu misalnya udah tenggelam tuh. Iya. Karena kita mesti anggap bahwa keadilan itu adalah energi yang diberi oleh alam semesta sebetulnya. Kalau kita mau Nah, itu bicara dia. secara lebih ya sebetulnya lebih religius, kalau harus Mhm. pakai kata itu tuh. Ada energi yang udah stabil. Jadi begitu keadilannya tergores, maka sistem alam semesta akan mencari cara untuk Iya, mencapai iya. kembali kestabilan itu kan. Itu juga berlaku dalam prinsip pembuatan hukum pidana sebetulnya. Di dalam pembuatan hukum pidana dianggap bahwa keadilan itu bulat. Jadi begitu terjadi ketimpangan, mesti dipulihkan kebulatan itu melalui pidana tuh. Hmm. Jadi itu sama aja prinsipnya kan. Kan waktu pidana itu dibuat selalu dianggap bahwa seseorang merusak harmoni. Karena itu Ya. dia mesti dihukum supaya harmoninya pulih kan. Jadi Mhm. kelihatannya itu yang berlaku juga dalam logika filsafat hukum barat dan apalagi filsafat hukum lokal kita tuh. Hukum adat juga berlaku begitu kan. Harus ada keseimbangan baru di dalam keadilan tuh. Nah ini yang sering kita anggap sebagai energi alam semesta. Tetapi Nah, pengertian tadi mungkin berlebihan bagi mereka yang menginginkan kepastian hukum. Nah kepastian hukum sekarang ini tentu kuncinya ada pada saudara jadi Ibtu pada apa? waktu itu Oh, itu Rusdiana? Rudiana. Iya, Iya, itu karena dia Rudiana ya? sebetulnya Hmm. yang harus memahami dari awal bahwa dia menyimpan kebohongan juga, kan begitu kan. Ya, ya Jadi betul. kalau dia itu mengaku dia berbohong karena tekanan, maka mestinya energi yang sama, energi moral yang sama terbit dari saudara itu ini, bahwa dia Ya, juga ya. ikut menyimpan. Dan mungkin juga si itu akan nyadar kembali, oh iya saya juga menyimpan, maka biarlah dia itu dibebaskan, saya yang ambil alih Mhm. hukuman itu kan. Itu juga menunjukkan betapa kelegaan itu dimungkinkan ketika desakan-desakan, bukan desakan publik, tapi desakan yang kita sebut moral call itu muncul. Ya. Jadi pelajarannya adalah setiap manusia itu sebenarnya ada moral call. Dan itu kadangkala baru bisa dihasilkan ketika orang melakukan perenungan eksistensial.